Hari ini saya sedang berada di kelompok Satu Hati di Liaone Melangka, sedang dilaksanakan penilaian kelas kelompok. Jadi pada setiap kelompok yang bentuk dan dibina oleh P terdapat item kegiatan di mana kita menilai apakah kelompok ini sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan kenaikan kelas dari kelas kelompok yang semula. Itu berdasarkan beberapa aspek penilaian. Belakang saya sedang dilaksanakan wawancara untuk penilaian berdasarkan petunjuk teknis dalam penilaian kelompok kelautan perikanan. Yang berperan sebagai penilai adalah unsur-unsur dari penyuluh perikanan dan ditambah dengan unsur eksternal dari kepala bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan Wakatobi. Jadi kita setuju atau tidak kalau ada hal yang seperti itu? Dipakai kayu, tapi ditanam kayu. Kenapa wilayah ini yang harus kita jaga? Kan cari dulu. Berarti Bapak dapat model begini melihat dari orang-orang yang sudah beralih sekarang. Iya. 12, bulan 1. Bapak juga baru. Bulan 2 pulang. Oh, melestarikan lingkungan itu seperti apa? Seperti tanam mangrove. Bapak pernah ikut? Mangrove atau jangan merusak terumbu karang, jangan merusak lamun. Bapak pernah melakukan itu? Maksudnya Bapak berbudidaya tanpa merusak seperti itu. Kadang kalau kita ambil batu, makin saja kita catat, kemudian di kertas seperti bisa tahu juga catat. Andal saja satu, kemudian saya menimba. Jadi penilaian harus dilakukan karena kelompok itu harus diukur capaiannya setelah terbentuk dan secara berkala dievaluasi ya sejauh mana kelompok bisa tumbuh setelah diberikan pembinaan dan pembimbingan dari penyuluh. Lalu unsur-unsur apa saja yang menjadi bahan penilaian dalam penilaian kelompok? Ada kuesioner belangko penilaian kelas kelompok pola perikanan. Jadi di dalamnya itu sudah ada perencanaan, kemampuan dalam mengidentifikasi wilayah, terus yang kedua kemampuan kelompok dalam berorganisasi, kemampuan kelompok dalam akses ke lembaga, wirausaha dan kemandirian kelompok. Termasuk dalamnya juga bagaimana kelompok bisa merespon mengakses permodalan baik dari dalam kelompok sendiri ataupun dari pihak lain. Penilaian kelompok itu apakah dilaksanakan secara berkala ataukah sewaktu-waktu? Ada keharusan misalnya setelah 2 tahun, setelah 3 tahun harus ada penilaian kelompok ataukah setiap tahun? Penilaian kelas kelompok dilakukan setelah 1 tahun kelompok tersebut terbentuk. Kelompok Satu Hati terbentuk sudah setahun, alhamdulillah sudah 1 tahun terbentuk. Jadi memang sudah saatnya memang harus dilakukan penilaian. Ada 3 kelas kemampuan kelompok. Yang pertama kelas pemula, terus yang kedua kelas madya, dan yang ketiga adalah kelas utama atau kelas mandiri. Lalu siapa yang dinilai dalam proses penilaian kelompok ini? Apakah ketuanya, unsur pengurus atau bagaimana? Pengurus, ketua, sekretaris bendahara, dan anggota. Semua anggota. Artinya seluruh anggota kelompok akan dinilai ya dengan metode seperti itu. Selain
untuk memanajemen usaha kelompok mereka sudah mulai adalah di awal-awal pembentukan kelompok itu kan memang sudah kita buat rencana usaha kelompok apa saja yang mereka mau lakukan dalam setahun, misalnya mulai dari belajar menyusun administrasi kelompok, mulai dari papan nama, struktur organisasi, buku-buku administrasi kelompok. Mereka juga sudah mulai melaporkan produksi hasil budidaya rumput laut di tiap bulannya. Mungkin secara umum bisa dikatakan selain untuk mengetahui tingkat pencapaian kelompok dalam pendampingan dan penyuluhan, juga penilaian ini penting untuk mengevaluasi sampai di mana kelompok yang terbentuk ini siap berjalan ya dengan mekanisme kelompok secara kelembagaan. Mungkin setelah penilaian kelas kelompok ini kita bisa melakukan model pendampingan apa lagi yang sekiranya masih belum bisa masuk dalam kelompok ini toh. Misalnya mereka mungkin belum tahu membuat rencana usaha kelompok, kedepannya kita bantu, kita dampingi seperti itu. Usaha budidaya misalnya bibit rumput laut toh, alhamdulillah sudah tercapai. Terus yang kedua, alhamdulillah kita sudah dapat bantuan motor 3 roda untuk membantu proses pemasaran kita. Terus yang ketiga, alhamdulillah kelompok Satu Hati sudah melakukan kemitraan dengan Taman Nasional Wakatobi, alhamdulillah, dan kelompok ini sudah mendapatkan akses bantuan modal usaha. Nah, jadi itu kelompok harus mengelola secara baik itu. Mungkin kerjasamanya selama 5 tahun ya, itu mau dilihat bagaimana bantuan modal kemarin itu bisa termanfaatkan dengan baik, mempengaruhi tidak dengan kita, pendapatan kita meningkat tidak, kehadiran di kelompok, terus rencana usahanya mau apa saja nanti Pak sudah harus dipikirkan itu. Makanya dari kemarin tiap bulan saya selalu ingatkan rencana usaha kelompoknya itu nanti apa, usaha bersama bukan usaha perorangan nih. Baiklah. Dari penyuluh, mudah-mudahan ke depan silaturahmi ini jangan lagi putus. Kita akan berhubungan terus. Saya kira itu saja yang dari saya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan sore ini saya tutup. Kelompok apa ini? Satu Hati. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Demikian just klik subscribe hari ini. Sampai jumpa lagi video berikutnya. Jangan lupa just klik subscribe dan like. Tadi bisa jadi suara.